Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Yang terhormat Bapak Camat sudah Bapak Dikdis, Bapak Kepala SMPN 1 Kota Cirebon, Bapak ini sahabat saya, Bapak Kepala SMP 3 katanya ya, SMP 3. Kemudian yang saya banggakan yaitu Pak Asep Saiful Rahman, Bapak dan Ibu semua, wali murid serta adik-adik, anak-anakku semua, hafid dan hafidhul Al-Quran yang menggunakan metode mataku kaset. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberi kesempatan yang sangat membahagiakan. Saya terharu sekali kalau pondok pesantren, kalau MTS atau aliyah misalnya mengadakan tahfidz itu sudah biasa. Tetapi kalau SMP itu jarang terjadi. Karena itu saya sangat bangga sekali. Sebetulnya secara kelembagaan saya tidak ada kaitannya dengan program ini. Secara kelembagaan tidak, baik itu UI-nya. Dan saya hadir ke sini sebagai gurunya, guru anak-anak semua. Ya. Saya ini gurunya guru anak-anak semua di SMP 1. Alhamdulillah punya kesempatan. Saya ingin memberikan ingin mengenalkan diri dulu. Sebetulnya ada anak saya dua Pak Kepala, yaitu anak yang kedua dan anak yang ketiga, dulu alumni dari SMP 1. Cuman karena belum ada Pak Asep pada saat itu. Anak yang kedua itu masuk SMP pada tahun 94 sampai 97 keluar. Kemudian anak yang ketiga masuk tahun 2000 dan keluar tahun 2023. Alhamdulillah anak saya lulus dari SMP, kemudian karena tidak ada Pak Asep pada saat itu, SMA-nya di Jogja, di SMA 1 Teladan ya, di Jogja SMA 1 Teladan. Kemudian dapat tahfidznya di pondok, karena mondok di pesantren rakyat di Yogyakarta, jadi dua-duanya memang pondok. Dan anak-anakku sekalian, kalau sudah di SMP 1 itu sudah jalannya tuh lurus, ya sudah jalan tol untuk menuju sukses. Alhamdulillah anak-anak saya sudah menjadi manusia semua, sudah menjadi orang semua dari SMP 1. Dari SMP 1 kemudian ke SMA Jogja, kemudian masuk ke ITB, tapi kemudian pada tahun kedua dia keluar karena dia ikut di STAN, kemudian dapat STAN, kemudian baru ke UGM lagi S2, S3. Sekarang dia yang kedua itu dari SMP 1 itu sekarang auditor di Badan Pemeriksa Keuangan di pusat di Jakarta, BPK. Kemudian anak yang ketiga yang menyusul dari SMP 1 ikuti jejak SMA Jogja sambil mondok, kemudian masuk UGM. Setelah masuk ke UGM, kemudian S2 dan S3 di ITB, dan sekarang menjadi peneliti di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, ahli bencana. Ahli bencana, ada gunung api, ada longsor, ada tsunami, kemudian ada gempa bumi. Jadi dari geofisika empat bencana itu dia ahlinya di situ sebagai peneliti. Ini untuk memotivasi kepada anak-anak semua bahwa kalau sekolahnya betul lurus gitu ya, lurus artinya tidak main-main, maka kedepannya itu masa depan itu sudah di tangan. Apalagi kalau ditambah dengan tahfidz. Sayang pada saat itu anak saya bukan dari jalur tahfidz itu masuk ke S2, S3 itu. Bahkan anak yang ketiga itu
S2, S3 hanya 3 tahun. Jadi S2 itu 1 tahun di ITB itu. Kemudian karena mengambil jalur PDMSU ya, ada beasiswa PMDSU, PMDSU pendidikan ya, pendidikan mahasiswa jalur masuk bulan lah gitu ya, saya udah tahu. Jadi S2 1 tahun, kemudian S3-nya hanya 2 tahun, jadi 3 tahun itu sudah doktor. Nah, ini juga memberi semangat kepada Pak Asep. Kebetulan saya baru selesai mengajar, mohon maaf, membersamai dalam mata kuliah Pak Asep itu dalam mata kuliah metodologi penelitian. Nah, Pak Asep memberikan satu proposal disertasinya, yaitu tentang mata Pak Asep ini. Jadi dalam metodologi penelitian itu kan ada beberapa metode, salah satunya adalah Kapit, dan kemudian apakah efektif untuk membentuk karakter asik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi saya sangat bangga sekali ada mahasiswa saya yang sangat hebat, yang kemudian ini menjadi inspirasi bagi anak-anak semua. Betapa Pak Asep, guru Anda semua, guru Anda semua itu bukan orang sembarangan, orang yang hebat. Maka kemudian ini harus menjadi motivasi dan harus menjadi inspirasi, harus juga menjadi uswah, ya, harus menjadi teladan bahwa tahfidz itu sekarang bukan hanya sekedar untuk tahfidz, tetapi tahfidz itu juga bisa menjadi manusia nanti, karena masuk perguruan tinggi juga bisa menggunakan itu. Bahkan beberapa dari keluarga saya seperti ada yang apa ya, kalau kamu sampai jalur rankingnya yang bagus, kita tahfidz aja. Dan kalau nggak ada kesempatan yang diberikan kepada saya, meskipun tidak ada hubungan kelembagaan, tapi paling tidak saya mendapatkan apresiasi sebagai salah seorang dosennya, walaupun dosen-dosen itu masuk juga banyak. Kenapa jatuhnya ke saya gitu saja. Tapi mungkin ada kaitan dengan ini hasil penelitian ini, rencana penelitian ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa sallimu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kota Cirebon yang sangat kami hormati, juga ada Kepala SMP Negeri 3, sahabat saya juga yang sangat kami hormati. Kemudian Kang Asep selaku pembina Eskul The Voice yang sangat kami hormati, kami banggakan. Kemudian dari Panti Asuhan yang juga kami hormati, dari Al Hidayah katanya juga sangat kami hormati. Para orang tua, ya, para orang tua hafidz-hafizah yang kami hormati, kami banggakan. Mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya anak-anak peserta wisuda
hafid-hafidoh yang luar biasa di jilid 17 yang Bapak cintai, Bapak banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir di sini dalam acara yang insya Allah sangat mulia, yakni wisuda hafid-hafidoh SMP Negeri 1. Untuk itu puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya hanya dengan nikmatnya, dengan hidayahnya kita semua bisa hadir di tempat ini. Shalawat dan salam semoga Allah tetap melimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, izinkan dan mohon maaf, saya berdiri di sini dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan kebetulan pengawas bidangnya di SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Tentunya yang pertama mengucapkan selamat kepada anak-anak tercinta yang sudah berhasil menghafalkan Al-Quran dari mulai yang 1 juz, 2 juz, bahkan sampai ada yang 6 juz. Bapak Ibu, Dinas Pendidikan Kota Cirebon tentunya sangat bangga dengan kondisi seperti ini, karena dari tahfidz Al-Quran tidak hanya mengembangkan potensi anak-anak kita, karena tidak semua SMP 1 berpotensi untuk menghafal Al-Quran, tapi ternyata SMP Negeri 1 sudah mampu menggali potensi yang ada, kemudian dikembangkan sehingga muncul para hafidh-hafidhah Al-Quran. Dan tidak hanya itu, insya Allah dari tahfidz Al-Quran insya Allah bisa juga menciptakan generasi muda yang berakhlakul karimah. Amin. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak sekolah, luar biasa Pak Lilik, dari mulai jilid 3 sampai jilid 17 bisa mendampingi dengan baik, kebijakan yang luar biasa dari kepala sekolah sehingga SMP Negeri 1 sekian tahun bisa harum di mata masyarakat dan dipercaya oleh para orang tua. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Walaupun Pak Lilik nanti nongkrong bareng dengan saya ya dalam masa pensiun, tapi karena ada Kang Asep insya Allah. Juga tak lupa Kang Asep ya, luar biasa. Betul tadi yang disampaikan oleh Ibu Prof ya. Memang Pak Asep ini luar biasa potensinya. Tidak hanya tahun kemarin, tahun sekarang tadi sudah disampaikan. Beliau itu juara 1 ya GTK tingkat provinsi. Dan yang lebih luar biasa, Pak Asep itu ikut di provinsi dalam waktu hanya 1 minggu. Beliau seminggu sebelumnya nge-WA ke saya ya, ini kok nggak ada informasi ke kami ya, padahal sudah ke Bali begitu ya. Tapi ternyata dikira tidak mampu untuk mengikuti dalam waktu yang begitu singkat, tapi ternyata beliau mampu mengikutinya karena banyak sekali yang harus dipenuhi ya, termasuk bikin videonya dan sebagainya.
tapi mulai mampu, bahkan bisa juara satu, luar biasa. Makanya pantas bisa mengembangkan eskul ini dengan baik dan sukses ya. Apresiasi sekali lagi ke pihak sekolah. Kemudian tak lupa kami mengapresiasi kepada para orang tua siswa yang luar biasa. Betul tadi disampaikan, tanpa dukungan dari para orang tua ya tidak ada artinya Kang Asep ya. Paling hanya ingin itu, ingin ini, tapi gimana, nggak bisa apa-apa. Luar biasa, apresiasi bagi orang tua ya. Para orang tua jangan merasa lelah, jangan merasa rugi. Berapapun uang yang dikeluarkan, rasanya tidak ada artinya sama sekali kalau kita sudah memiliki anak yang luar biasa seperti ini, bisa hafal Al-Quran sampai 6 juz, bahkan lebih dari itu. Kayaknya Pak Syekh, Bapak Ibu siap ya, karena warisan yang paling bagus bagi anak-anak kita dibanding dengan warisan-warisan yang lain. Insya Allah kebahagiaan para orang tua tidak hanya didapat ketika sekarang di dunia, tapi insya Allah sampai kita ada di alam kubur, di alam barzah, insya Allah ini adalah merupakan bekal bagi kita untuk mendapatkan hidup yang bahagia kelak nanti di alam akhir. Amin. Pantas, apalah artinya 6 juz yang kita hafal kalau memang akhlak kita belum baik ya. Pernah Sayyidina Aisyah ditanya ya, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Dijawab oleh Aisyah, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Makanya pelajari ya, baca, pelajari isi kandungan Al-Quran, kemudian amalkan dalam keseharian sehingga kalian bisa menjadi ya, manusia yang memiliki akhlak yang baik, baik itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang lain, maupun akhlak kepada diri kita sendiri. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, dalam hal ini diwakili Bapak Koordinator Pengawas sekaligus Pengawas Bina SMK Kota Cirebon, Pak Haji Komarudin MPD. Yang saya hormati rekan kami Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pak Isahkan, tim apa namanya, Hafiz ya, tim Hafiz SMP 3. Yang saya hormati Dr. Abdullah, terima kasih, ini alumni ya, serta ibu kan? Nyonya. Yang saya hormati Ibunda Pak Haji Asep, beserta keluarga lengkap dengan keluarga lengkap. Dan yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua, wali, wisuda Al-Quran jilid 17, dan yang saya banggakan anak-anakku,
para wisudarawan wisudawati jilid 17. Tiada kata terindah yang harus kita panjatkan hanya bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh kita semua, sehingga pada pagi hingga siang hari ini kita dipertemukan dengan kerjaan mulia. Sudah para santri-santri wahdi ekskul The Poisa SMP Negeri 1 Cirebon dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita. Salam dan salawat semoga tercurahkan bagi kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kita sebagai umatnya. Para hadirin yang saya hormati, saya banggakan barusan kita melewati proses wisuda anak-anak kita semua ekskul The Poisa 17. Pak Asep, Kang Asep saya panggil ya. Dia sebentar lagi bergelar doktor, tapi dia akrab saya panggil Kang Asep saja. Atau Mas Asep, Mas Ustadz Asep. Tanpa terasa 17 jilid saya diberi kesempatan Allah bersama yang saya di satu Cirebon memandui SMP satu. Apik adalah jargon dari Spencer, agamis, pintar, inovatif, kompetitif. Unggulan kami adalah agamis dulu. Dan Mas Ustadz ini langsung bersinergi dengan sekolah, mengambil langkah nyata. Walaupun kita ketinggalan dua jilid ya, jilid 1, jilid 2, wisuda 1 di sekolah ya. Kita ambil, dan salah satu ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Cirebon yang peminat paling banyak adalah The Poisa. Plus untuk para terima kasih apresiasi tingginya, dan memang bukti nyata beliau membuktikan dirinya bahwa bukan orang, bukan guru yang biasa, amat luar biasa. Ditunjukkan dalam prestasi tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional. Beliau selalu berikan teladan bagi rekan-rekan guru, bagi siswa-siswinya atau murid-muridnya. Terima kasih Mas Asep, apresiasi. Walaupun tadi sampaikan juga dengan waktu yang sesingkat mungkin sudah bisa siapa lomba tingkat provinsi. Untuk itu anak-anakku tidak salah bila kalian kesempatan ini bergabung dengan ekskul Poisa. Alhamdulillah, Masya Allah, sudah 1 juz, 2 juz, hingga 6 juz. Pada kesempatan tentunya anak-anakku, dengan motivasi yang tadi diberikan oleh Prof. Epi, oleh Pak Pengawas, ambil langkah cerdas untuk kalian. Saya pesankan, tolong jangan berhenti walaupun kalian nanti sudah menyelesaikan di SMP 1. Tadi kami berbisik dengan Pak Asep, alumni siapa nih yang lanjut, bisa dihitung dengan jari. Tolong anak-anak, 6 juz jangan berhenti, 1 juz jangan berhenti, karena kalian sudah selesai di SMP 1. Bukan begitu, dimanapun kalian berada, kesempatan kalian bisa menghafal Al-Quran, lakukan. Kalian diberi kesempatan, kalian diberi kemudahan, kalian diberi keringanan. Bukan kita yang hebat semua, bukan kita yang kuat, tapi Allah memberikan kesempatan, kemudahan, keringanan bagi kita untuk menghafalkan. Bagi kami memfasilitasi kalian untuk menghafalkan itu. Tetap bergantung kepada Allah. Niatkan lillahi ta'ala.
dan mohon doa pada orang tua sama ibu. Tadi juga di depan sampaikan pada membasuh kaki ibu ayah kalian. Mohon doa agar kalian dimudahkan dalam menghafalkan Al-Quran tersebut, diberi keringanan untuk menghafalkan, sehingga diberi kemudahan juga untuk mencapai cita-cita kalian, menjadi manusia yang betul-betul berkarakter Al-Quran, beribadah hanya pada Allah, berbakti pada orang tua, bangsa dan negara. Itulah harapan sekolah di saat kami pengelola sekolah dititipi oleh orang tua. Dan kepada Bapak Ibu wali, para wisudawan wisudawan, saya ucapkan terima kasih. Tanpa Bapak Ibu mendukung penuh kegiatan ini atau kegiatan persekolahan di SMP 1 dari kelas 7, kelas 8 hingga kelas 9, kami tidak bisa bergerak leluasa. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas doa-doanya, sehingga kami pada hari ini juga bisa mengantarkan wisuda Rabu dari Bapak Ibu sampai 2017. Dan insya Allah mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi di jilid-jilid yang akan datang. Dan mohon doanya juga bagi pembina kita yang luar biasa, Mas Ustaz Asep, agar beliau dimudahkan untuk menyelesaikan belajarnya atau studinya S3 sampai kelas doktor dan berkarir di Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Saya yakin dia punya kesempatan menjadi kepala sekolah nantinya. Mohon doanya. Saya akan sampaikan bahwa Ibu terima kasih. Mohon maaf, mengakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tanpa formal. 3, 2, 1. Boleh gaya bebas selanjutnya mau diisi Bapak. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Ya, terima kasih Bapak. Inilah dia beberapa wisdawan dan wisdawati yang mengantongi predikat bintang Al-Quran yang diberikan kepada pejuang mata konsep yang berhasil menyelesaikan challenge membuat video dakwah menyampaikan arti. Bagi saya Al-Quran Melo, Al-Quran Legacy dengan sangat benar dan juga baik. Kayak tadi ya. 3, 2, 1. Oke, gaya selanjutnya tangan satu ke depan. 3, 2, 1. Sekali lagi sambil diangkat Al-Qurannya. Mungkin pakai tangan kanan aja. Oke, jangan menghalangi muka ya. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih. Baik, kembali dipersilakan kepada Bapak Milik Agus Dermawan dan juga Al-Baqarah 1 ayat. Akhir. Lari. Ya. Lari. Jemput rezekinya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Iya, betul. Selamat. Ya, duduk. Dua lagi Pak Haji. Siap. Bapak mau siap ya? Berikutnya, siapa yang bisa bacakan ayat kursi? Cung. Lari. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Iya betul. Alhamdulillahirobbilalamin. Siap. Satu lagi. Bacakan surat yang pertama di juz ke-30. Cukup 10 ayat. Ayo. Ya, langsung maju ke depan. 10 ayat. Langsung berlari ke depan yang bisa jawab. Surat yang pertama di juz yang ke-30. Ayo. Bacakan. Tes langsung. Kamu dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. Cukup? Ya. Ya, selamat. Teruji. Terima kasih Pak Haji. Berikutnya Pak Paus, bebas Pak pertanyaan. Hadiahnya umroh ke Gunung Jati. Ya. Tiga Pak. Oh, 3. Yang pertama ngikutin dulu ya. Coba bacakan ayat ke-21 surat Al-Baqarah. 1, 2. Ada yang tahu? Tarik cepat tarik. 2. Ayat ke-21 surat Al-Baqarah yang tahu langsung maju ke depan. Langsung berlari. Hati-hati awas tersandung. Lari hati yang semangat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirobbilalamin. Pertanyaan selanjutnya. Yang kedua, coba bacakan. Coba bacakan ayat yang pertama diturunkan oleh Allah. Lari, berlari ke depan. Ini cewek-cewek nggak ada ini. Yang cowok semua. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Satu lagi, coba bacakan ayat yang terakhir diturunkan. Ayat yang terakhir. Tadi yang pertama, sekarang yang terakhir. Yang cewek-cewek boleh, mau ada yang jawab mungkin ke depan. Bergantian sama yang laki-laki. 5, 6, ini sampai 10 gak ada. 7, 8, 9, 10. Gak ada Bapak? Ya sekedar pengetahuan dulu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat yang terakhir. Ya. Satu lagi, kapan ayat yang pertama diturunkan? 1, 2, 3. Teteh yang belakang kayaknya tahu nih. Boleh maju teh langsung teh. Lupa katanya. 1. Ada yang ingat dari ibu boleh ya Pak? Dari orang tuanya Pak? Boleh, boleh. Dari orang tua boleh ibu. Ada yang tahu mungkin Bu? Boleh Bu. Dari orang tua juga maju. Hadiahnya uang belanja Pak, orang tuanya. Hadiahnya uang belanja Bu.
Tidak ada. Tidak ada juga. Yang terakhir nih buat anak-anak aja ya. Coba bacakan dengan fase gampang aja surat Al-A'la. Biar sholat Jumatnya bagus. Pasti pada tahu ini mah pasti. Nah, teteh udah berdiri. Teh, ayo maju teh. Boleh? Boleh teteh maju? Boleh ke depan langsung? Oke, alhamdulillah kali ini ada Bapak. Nangis. Kenapa nangis? Oh sedih. Pengen nangis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Terima kasih Pak Pengawas. Tepuk tangan buat anak-anak yang sudah hadir, sudah mendapatkan hadiah. Agak lama. Berikutnya Bapak Kepala Sekolah masih ada 4 nih spesial Bapak Lambat. Silakan Pak. Agak geser. Nanti ada utamanya umroh ke Gunung Jati, kita pilih nomor 18. Sudah teruji semua nih Pak Kepala SMP 3 dan Pak Pengawas. Sekarang yang umum. Tentang SMP 1 dulu. Apa jargon dari Spensa? Jargon dari Spensa. Nah ini cepat sekali larinya teteh. Apik. Apik. Api artinya Gamis. P-nya Gamis. P-nya pohon rumahnya pohon P-nya apa? Pizza Agamis, pintar, inovasi, inovatif, kreatif. Udah, itu yang ngomong dulu, yang ngomong hasilnya itu udah berdarah-darah itu. Yang betul, udah nanti lagi. Nanti dulu. Aduh. Agamis, pintar, inovatif, kompetitif. Yang kedua, ini yang pers yang tadi ya.
inti yang paling disampaikan saat sambutan tadi? Ayo intinya apa? Sambutan dari Palilik. Satu. Ada yang menyimak nggak nih sambutan Palilik nih? Ayo, kesimpulan dari Bapak Kepala Sekolah kita semua. Ayo 1, 2, 3, 4, Ada yang berani maju? 5. Oke, berarti gak diingat ya. Ada yang berdiri? Ada yang berdiri aja, udah, coba ayo. Oh, yang ini. Ya, dapat ini, ayo. Intinya Pak Lilik masih bisa mengikuti wisuda maksudnya masih bisa membimbing anak-anak wisuda dari jilid 3 sampai jilid 17 walaupun jilid 1 sampai jilid 2 di masjid. Terus intinya mak walaupun udah 17 jilid Faisal tetap bertahan. Oke, jadi yang wisuda siapa teh? Yang wisuda kita apa Pak Liliknya nih? Iya. Jangan pernah menyerah karena semua akan indah pada waktunya. Masya Allah. Alhamdulillah dapat baju teh dipakai nanti ya. Satu lagi, ini juga tentang penyimaknya. Apa inti sambutan dari Pak Pengawas? Ayo. Pengawas aja. Ayo. Ada berapa step yang bisa tadi? Ada berapa poin yang dapat disimpulkan 2 orang, ayo, terakhir. dari sambutan Bapak Pengawas? Ayo. Ada mungkin yang ingin ke depan? 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ini hadiahnya topi loh buat jalan-jalan umroh ya Pak. Tuh, umroh loh, topinya buat dipakai umroh. Langsung try on sama Bapak Asep. Boleh ada yang mau maju adik-adik? Nggak ada Pak. Mau ganti pertanyaan Bapak mungkin? Dari saya aja ya. Tahu bulan apa Pak Lilik dilahirkan? 1, 2, Maju, maju Bu. 3, Boleh. Yang tahu langsung maju. 5, habis. Siapa nama lengkap Kepala SMA Negeri 1 Kota Cirebon? Maju, maju, maju. Itu Maju. Juna ini anak SD ya di panti. Kalau bisa berarti calon masuk SMP 1 jalur lolos ya. Amin. Tanpa tes. Boleh masuk aja mah nggak pakai tes. Masuk aja kalau sebagai siswa baru. Nah, SD mana kenalin? Saya sebuah. Nah, di panti ya, Bekasi ya. Nah, namanya siapa? Pemilik siapa? Lilik Agus Dermawan. Betul Pak? Betul. Yang mana? Ini apa ini? Nih, oke. Sini. Tadi Pak. Berapa nomor sepatu Pak Lilik? Ayo. Nomor sepatu Pak Lilik. Berapapun jawabannya dianggap benar. 1. Maju, maju. Maju. Coba ya. Kamu mendekati berapapun jawabannya nggak benar ya. Kira-kira kamu jawabannya tepat nggak? Yang mendekati. Coba. Nomor 42 atau nomor 3? Oke, foto dulu. Ya, foto dulu Pak Haji, punten Pak, kita tutup dengan ini. Dia jualan sepatu katanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai sudah selesai saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Gulam Ramadiansyah dari Ketua Devoisa Angkatan ketiga. Ini istri saya namanya Mufidah Fatin Trofiki. Yang keberapa Mas Gulam? Isi yang keberapa? Yang satu aja. Oke, pertanyaan pertama ya, yang tahu langsung maju aja nggak apa-apa. Ini semuanya Hadiahnya itu Mas Gulam, hadiahnya siap?
Ya, siap. Hadiahnya satu pertanyaan berapa Mas Gil? 50.000. 50.000. Silakan. Ini semua ininya pertanyaannya sambung ayat ya. Oke, aku mulai dari ayat yang pertama. Ya, yang tahu langsung maju ya. Jus 1 dulu. Tapi setelah saya selesai baca ayatnya baru maju, jangan pas saya pertama langsung maju ya. Nanti dulu ya, jus 1 dulu, sini, jus 1 maju, jus 1 sini, yuk, biar loncat nanti sok, ya nasi tuh, nah, jus 1, silakan, jus 1, nah, ya sok, jus 1, nah, kalau uang agak merotot, oh, silakan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Berarti anak-anak Bu Dokter yang dewan juri ya. Bu Dokter dewan juri ya. Oke. Udah apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ya, benar. Selesai dulu dibacakan baru ada tanya Ya, 1, 2, 3. Yang mana Dokter? itu siapa namanya? Bintang, Satya Bintang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan Salah turun sudah nanti. Leceh Bang. Pelan Pak Pengawas dan Pak Isa mau mati dulu. Silakan saling dulu anak-anak. Bangun saling dulu. Ya. Bangun saling dulu. Ya. Yang akhir saya pun sama kepala silakan. Ini udah saya. Kita boleh jawab, kita pun boleh jawab kalau bisa. Kamu berapa? Boleh. Dipakai sampai yang dilepas kanan itu nanti. Ya, silakan. Itu tadi yang 3 siapa? Bisik dulu, yang 3 jangan turun. Yang 3 Juna. Jangan turun. Juna sama lagi tadi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yawmul la bay'un fi wala khulatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Ya, betul. Alhamdulillah. Oke, masih dekat ya. Bacain ayat ke-257 dari surat Al-Baqarah. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufi Pelangi Jiwa, orang tua wali dari Faza Yana Nur Pahlavi kelas 7H. Kesan dan pesan saya untuk kegiatan ini sangat luar biasa gitu. Ini bisa menjadi motivasi untuk anak yang lain khususnya, dan ini menjadikan anak-anak di SMP 1 itu lebih soleh dan soleha, lebih mencintai Al-Quran. Itu yang paling penting, karena zaman sekarang, zaman Gen Z itu sudah luar biasa gitu, persaingannya luar biasa. Dengan anak Voisa ini, alhamdulillah anak saya khususnya di Voisa ini walaupun masih taraf belajar, tetapi insya Allah dengan adanya Voisa Eskul ini luar biasa, saya apresiasi luar biasa. Semoga ini menjadi amalan khususnya untuk Pak Asep dan timnya, menjadi amal jariah, dan untuk anak-anak bisa menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan tetapnya berakhlakul karimah. Jadi mungkin terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya lebih baik lagi, hafalannya ditambah lagi, dan saya berharapnya anak-anak SMP 1 lebih banyak lagi yang ikutin Voisa. Itu. Makasih. Ya. Wabarakatuh. Nama saya Teguh Santoso. Cucu saya ada 2 di tempat ini, Bintang sama Caca. Alhamdulillah acaranya sukses. Semoga di tahun-tahun berikutnya lebih sukses lagi. Terima kasih. Harapan kedepannya Pak, harapan ke depan untuk anak cucu gimana? Harapan saya untuk anak cucu saya masih ada yang nanti akan nyusul, insya Allah. Sekarang lagi di SD Kebon Baru, gitu. Ya. Makasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatiatul Usar, orang tua dari Hana Tiara Diva kelas 8. Untuk kesan di acara wisuda tahfiz jilid 17 ini sangat menyentuh hati dan terharu ya. Alhamdulillah anak-anak dapat menyelesaikan hafalan Quran sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, dan untuk kedepannya semoga tetap istiqomah, dan pesannya untuk anak-anak terus semangat dalam menghafal Al-Quran dan istiqomah untuk murojaah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.